Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada saat sekarang dalam pertemuan pemeriksaan akuntansi kedua dan tampilan makalah kelompok 2 dengan judul Pengujian Kepatuhan Siklus Pendapatan dan Pengeluaran. Ke penyampaian materi poin pertama itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan poin audit siklus pendapatan. Nah, di dalam audit siklus pendapatan ada beberapa alur audit dari siklus pendapatan, itu ada 6. Yang pertama yaitu transaksi siklus pendapatan. Nah, di dalam transaksi siklus pendapatan sendiri, kebanyakan dari perusahaan menganggap bahwa siklus pendapatan ini sangat penting di dalam pengaudit siklus pendapatan sendiri. Nah, tetapi dalam praktik bisnisnya dan pemicu ekonomisnya itu sangat berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Kenapa hal demikian? Karena praktek bisnis dan pemicu ekonomisnya itu tergantung dari kebijakan masing-masing dari suatu perusahaan. Makanya sangat berbeda di antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya terhadap transaksi dari siklus 2, yaitu tujuan dari audit siklus pendapatan. Tujuan audit siklus pendapatan sendiri yaitu ialah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat atas asersi-asersi signifikan sebagai dasar memadai untuk melaporkan hasil dari audit. Itulah tujuan dari siklus pendapatan, untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat untuk memberikan asersi-asersi yang signifikan sebagai dasar yang memadai untuk melaporkan hasil audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Nah, yang ketiga yaitu memahami pengendalian internal atas sektor pendapatan. Nah, banyak perusahaan yang berusaha untuk memiliki pengendalian internal yang kuat pada siklus pendapatan untuk mencegah atau mendeteksi kemungkinan terjadinya salah saji. Nah, pada poin ketiga ini, memahami pengendalian internal dan siklus pendapatan sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan, karena banyak dari berbagai perusahaan, masing-masing perusahaan itu memiliki pengendalian internal yang khusus untuk membuat siklus dari pendapatan ini kuat serta dapat mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadi salah saji di dalam pengauditan. Itulah yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil yang baik dengan cara memahami pengendalian internal atas siklus pendapatan yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Sri Wahyuningsi dengan NIM 20160400028. Di sini saya akan menjelaskan pada poin yang keempat, yaitu pengujian audit siklus pendapatan. Nah, dalam audit siklus pendapatan ini, auditor akan melaksanakan setidaknya 2 pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif. Nah, di mana pengujian pengendalian adalah cara auditor untuk menentukan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan perusahaan klien. Pengujian pengendalian sangat tergantung pada strategi audit yang dipilih auditor. Dengan melakukan pengujian pengendalian, maka auditor dapat mengungkapkan kelemahan pengendalian intern perusahaan klien. Nah, perusahaan audit yang digunakan untuk pengujian pengendalian ini terdiri dari pengajuan pertanyaan, observasi, dan inspeksi atas dokumen. Nah, pengujian substantif sendiri adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi, detail transaksi, dan detail saldo transaksi. Pengujian substantif digunakan untuk mengungkap kemungkinan besarnya salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan.
Pada poin yang kelima, prosedur audit dalam siklus pendapatan. Ada beberapa prosedur audit dalam siklus pendapatan. Yang pertama yaitu konfirmasi. Auditor harus menentukan jenis informasi yang akan dimintakan konfirmasinya melalui pemilihan pihak yang tepat, alamat yang benar, dan berisi informasi kepada siapa dan di mana jawaban konfirmasi secara langsung harus diberikan. Yang kedua, itu bertanya. Bertanya adalah cara auditor mencari informasi mengenai masalah keuangan ataupun non-keuangan dari perusahaan klien. Tanggapan dari manajemen atas pertanyaan auditor dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki auditor atau mendukung bukti audit yang sudah ada. Nah, poin yang ketiga itu prosedur analitis, di mana prosedur analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan dengan menganalisis relevansi hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Yang keempat yaitu penelusuran dan pengusutan atas dokumen. Auditor harus menelusuri kebenaran atas transaksi siklus pendapatan melalui dokumen terkait. Selanjutnya pada poin yang keenam yaitu bukti audit atas siklus pendapatan. Nah, ada beberapa bukti dalam audit siklus pendapatan ini. Yang pertama, pengantar pembayaran, di mana pengantar pembayaran ini merupakan dokumen yang dikirimkan kepada pembeli bersama-sama dengan faktur penjualan. Nah, yang kedua ada daftar perhitungan kas. Yang kedua yaitu daftar perhitungan kas. Dokumen ini berisi daftar kas dan cek yang ada dalam register kas. Yang ketiga, ikhtisar kas harian, di mana ikhtisar kas harian itu merupakan laporan yang berisi total penerimaan kas melalui kasir. Yang keempat, slip setoran ke bank. Slip ini diperoleh pada saat melakukan penyetoran uang ke bank dan ditempel atau validasi oleh bank. Nah, yang kelima, jurnal penerimaan kas. Jurnal yang merinci penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang keenam, ada order penjualan. Dokumen ini berisi keterangan, kuantitas, dan informasi lain sesuai dengan order dari pembeli. Yang ketujuh, ada faktur penjualan. Dokumen ini berisi keterangan atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu penjualan seperti jumlah yang harus dibayar pembeli, termin, dan tanggal penjualan. Yang kedelapan, daftar harga, suatu daftar atau file induk komputer yang berisi harga resmi yang ditetapkan untuk semua barang yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya ada jurnal penjualan, di mana jurnal yang berisi daftar semua transaksi penjualan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada file induk pelanggan, di mana dokumen yang berisi informasi pengiriman dan penagihan ke masing-masing pelanggan serta batas kredit masing-masing pelanggan. Yang terakhir ada memo kredit retur penjualan. Nah, di sini dikatakanlah bahwa dokumen yang berisi persetujuan retur penjualan dan laporan penerimaan barang sebagai bukti barang benar-benar dikembalikan. Baiklah, saya Anissa Nursyida akan melanjutkan penjelasan presentasi materi pada poin B tentang audit siklus pengeluaran. Yang pertama, transaksi siklus pengeluaran. Auditor dalam melaksanakan audit atas siklus pengeluaran harus memahami transaksi-transaksi yang berkaitan dengan siklus pengeluaran. Sifat transaksi siklus pengeluaran adalah aktivitas pembelian barang dan jasa. Melakukan pembayaran, yaitu transaksi pengeluaran kas. Transaksi pada siklus pengeluaran terdiri dari seperti berikut ini. Yang pertama, pembelian barang dan jasa. Yang kedua, potongan dan return pembelian. Yang ketiga, pembelian aset tetap. Yang keempat, persediaan. 5, utang dagang. 6, pembayaran macam-macam biaya seperti biaya gaji, biaya promosi. Dan yang ketujuh, kas dan setara kas. Berikut ini manajemen perusahaan membuat asersi implisit dan eksplisit tentang transaksi dan saldo siklus pengeluaran dalam laporan keuangan. Memahami transaksi, sifat, dan karakteristik siklus pengeluaran akan memudahkan auditor merencanakan dan melaksanakan audit atas siklus berikutnya.
pada poin yang kedua yaitu tentang tujuan audit siklus pengeluaran. Audit siklus pengeluaran memiliki tujuan untuk membuktikan asersi-asersi seperti berikut ini. Yang pertama, pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan dilakukan selama periode pemeriksaan dan pembelian barang, jasa, serta aset benar-benar terjadi dan ada selama periode tersebut disebut dengan asersi keterjadian dan keberadaan. Berikutnya yang kedua, semua pengeluaran kas dan pembelian yang terjadi selama periode yang diperiksa telah dicatat disebut dengan asersi kelengkapan. Berikutnya yang ketiga, utang dagang adalah kewajiban perusahaan per tanggal neraca, disebut dengan asersi hak dan kewajiban. Berikutnya, yang keempat, transaksi pembelian dan pengeluaran kas telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, dijual, diringkas, dan dibukukan secara benar, disebut dengan asersi penilaian dan pengalokasian. Berikutnya, yang kelima yaitu pembelian dan pengeluaran kas telah diklasifikasikan dan disajikan serta diungkapkan secara benar dalam laporan keuangan disebut dengan asersi penyajian dan pengungkapan. Berikutnya, pada poin yang ketiga yaitu tentang memahami bisnis klien dan pengendalian intern. Pemahaman mengenai pemicu ekonomi dalam siklus audit pengeluaran begitu penting karena pengeluaran yang besar merupakan penyumbang terhambatnya aliran kas perusahaan. Auditor harus memahami faktor pemicu pengeluaran untuk berbagai jenis usaha atau perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Auditor harus memperoleh pemahaman pengendalian intern yang memadai atas siklus pengeluaran karena siklus ini rentan dengan kecurangan. Dalam hal ini, auditor dapat menguji efektivitas pengendalian manajemen dengan mereview anggaran dan transaksi yang dibebankan kepadanya. Auditor harus memahami pengendalian intern yang dilakukan perusahaan seperti yang pertama, pengendalian intern atas pembelian persediaan barang dagangan dilakukan untuk mencegah terjadinya persediaan yang berlebihan dengan berbagai alasan seperti barang rusak, tidak terjual, dan sudah ketinggalan model. Berikutnya, yang kedua, pengendalian atas penerimaan barang yang dipesan. Pengendalian ini memastikan bahwa penerimaan barang sesuai dengan barang yang dipesan, harga sesuai pesanan, diterima pada waktunya. Berikutnya, yang ketiga, pengendalian atas fisik persediaan barang dengan memahami kebijakan manajemen untuk melakukan stock of name. Pengendalian ini memastikan bahwa sediaan secara fisik dan catatan tidak ada perbedaan, serta antipasi terjadinya pencurian atas persediaan. Berikutnya, yang keempat, pengendalian atas fisik kas dengan melakukan cash count secara mendadak. Pengendalian ini memastikan bahwa fisik kas dan catatan atas kas tidak mengalami perbedaan yang berdampak material atas laporan keuangan perusahaan. Berikutnya yang kelima yaitu tentang pengendalian atas pengadaan aset pada tahun berjalan termasuk ketaatan terhadap pengadaan serta kesesuaian harga pasar dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembelian dan kebijakan akuntansi. Berikutnya yang terakhir yaitu pengendalian atas utang usaha yang tercatat dengan jumlah yang salah. Tujuan atas pengendalian ini adalah memastikan bahwa utang usaha tidak berdampak material terhadap laporan keuangan perusahaan. Sekian presentasi materi dari saya. Baiklah, poin selanjutnya yaitu pengujian audit siklus pengeluaran, yang mana seperti pengujian pada audit siklus pendapatan, maka untuk melakukan pengujian atas audit siklus pengeluaran juga terdapat dua pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Di mana pengujian pengendalian biasanya dilakukan bersamaan dengan memperoleh pemahaman industri klien. Seperti contoh, audit mengajukan pertanyaan atas prosedur yang dijalankan perusahaan untuk order pembelian. Yang selanjutnya yaitu pengujian substantif, yang mana pengujian ini merupakan pengujian yang dilakukan audit untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi, detail transaksi, dan detail saldo transaksi.
Pengujian substantif juga digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan besarnya salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prosedur audit siklus pengeluaran. Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur audit yang digunakan sangat tergantung pada pengujian audit. Ada dua macam pengujian audit yang dilakukan audit terkait siklus pengeluaran, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selain pengujian tersebut, audit juga dilakukan pisah batas atas transaksi siklus pengeluaran kas, karena transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun sangat penting untuk penyajian kas dan utang usaha tanggal neraca. Audit atas biaya gaji karyawan biasanya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu siapa yang bertanggung jawab terhadap jumlah karyawan yang masing-masing bagian atas divisi kerja. Yang kedua, komponen sistem penggajian seperti gaji pokok dan berbagai tunjangan. Yang ketiga yaitu sistem rekrutmen untuk meminimalkan terjadinya karyawan fiktif. Pengujian substantif ini digunakan untuk membuktikan besarnya saldo dan detail transaksi pada siklus pengeluaran. Auditor pada pengujian ini lebih banyak menggunakan proses analitis, konfirmasi, inspeksi atas aset dan penelusuran, serta pengusutan berikut disajikan beberapa langkah yang dilakukan auditor terkait penerapan prosedur audit atas siklus pengeluaran kas, yang mana yaitu yang pertama, prosedur penelusuran dan pengusutan atas utang usaha. Yang kedua, prosedur penelusuran dan penyusutan atas utang usaha tidak tercatat. Yang ketiga, prosedur konfirmasi atas utang usaha dilakukan audit. Yang keempat, prosedur analisis dilakukan audit. Yang kelima, selanjutnya yaitu bukti audit siklus pengeluaran. Bukti audit siklus pengeluaran dikumpulkan oleh auditor untuk memberikan keyakinan memadai dalam melaporkan hasil audit. Berikut beberapa bukti audit yang didapatkan audit dalam penugasan audit siklus pengeluaran kas, yang mana yang pertama permintaan pembelian. Permintaan tertulis untuk barang dan jasa yang dari departemen yang berwenang. Yang kedua yaitu order pembelian. Permintaan tertulis dari departemen pembelian kepada penjual atau pemasok untuk membeli barang atau jasa seperti tertera dalam formulir order pembelian. Yang ketiga, faktur pembelian. Tagihan dari pemasok mengenai jenis barang yang dibeli atau jasa yang diterima, jumlah yang harus dibayar, termin dan tanggal pembayaran. Yang keempat, file transaksi pembelian. File komputer yang berisi tentang data pembelian yang telah disetujui. File ini digunakan untuk mencatat, forge, dan memutakhirkan utang dagang. Dan file buku besar. Selanjutnya yaitu daftar gaji. Formulir berisi penjelasan mengenai jumlah gaji serta tujuan yang diperoleh masing-masing karyawan berdasarkan tugas dan wewenang. Yang selanjutnya yaitu daftar aset, yang mana formulir yang berisi aset-aset yang dimiliki perusahaan, harga perolehan, taksiran, umur ekonomi, status kepemilikan, serta termin jika dibeli secara kredit. Selanjutnya yaitu file transaksi pengeluaran kas. File yang berisi informasi tentang pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan cek kepada pemasok atau pihak lainnya. File ini digunakan untuk melakukan pencatatan ke utang usaha. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.